Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana, kita langsung bergabung bersama jurnalis Metro TV Aceh, Al-Hadi Habibi. Al-Hadi, apakah sudah ada informasi kapan pengungsi Rohingya yang kini berada di Gedung Balai Mesraya Aceh akhirnya akan direlokasi ke tempat penampungan? Ya, Iqbal dan juga pemirsa, memang pasca adanya aksi pengusiran paksa yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dari lintas kampus di Aceh yang sempat membawa paksa pengungsi Rohingya yang berada di gedung Balai Mesraya Aceh atau gedung BMA ini dan dibawa ke kantor Kemenkumham Aceh pada Rabu 27 Desember kemarin. Dan saat ini pengungsi Rohingya tersebut sudah berada kembali di gedung basement BMA. Dan mereka telah dibawa kembali pada Kamis pagi kemarin. Dan saat ini para pengungsi Rohingya tersebut masih menanti secara pasti kapan mereka akan direlokasi ke tempat penampungan yang lebih layak. Mengingat memang sebelumnya pihak dari pemerintah Indonesia sendiri melalui Menko Polhukam sudah menyatakan bahwa akan memindahkan mereka ke tempat penampungan, di mana Mahfud MD mengatakan ada dua tempat yang disebut menjadi tempat mereka ditampung, yaitu di gedung PMI dan juga di tempat milik Yayasan Aceh. Namun hingga saat ini menurut informasi yang kami peroleh di lokasi tempat penampungan mereka dari yang kami tanya kepada petugas menyatakan belum ada informasi pasti kapan mereka akan dipindahkan begitu. Dan saat ini memang aktivitas di tempat penampungan mereka sendiri bisa dikatakan pasca adanya upaya penggerudukan dilakukan oleh mahasiswa ini sudah mulai kondusif, walaupun memang tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengungsi Rohingya tersebut. Saat ini mereka sebagian memilih beristirahat di gedung basement BMA ini sendiri, yang merupakan area parkir di lantai bawah tempat mereka beristirahat. Namun sebagian dari mereka juga tampak saat ini mulai bermain di area sekitar atau di lahan parkir sebelah kiri gedung BMA ini sendiri, khususnya yang anak-anak dan juga perempuan-perempuan. Ini artinya mereka memang sudah mulai kondusif, walaupun kemarin mereka sempat mengalami ketakutan akibat adanya penggerudukan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa Aceh. Dan tampak kalau pemirsa lihat di layar kaca, ini anak-anak saat ini masih sedang bermain ya. Karena memang tidak banyak aktivitas yang bisa mereka lakukan di tempat penampungan ini, mengingat ini adalah tempat penampungan sementara, sehingga kelompok-kelompok relawan kemanusiaan juga tidak banyak yang datang kemari untuk melakukan penanganan. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan dasar seperti logistik makan, ini memang mereka bisa dikatakan mendapatkan dari lembaga kemanusiaan lokal yang disupport oleh UNHCR dan juga IOM. Namun ada juga beberapa, tadi sempat kami memantau ada setidaknya 3 pengungsi Rohingya yang mengalami sakit, sehingga harus dibawa atau dirujuk ke rumah sakit Universitas Syah Kuala, dan tadi dibawa ke ambulan ada 3 orang, di mana 2 orangnya adalah perempuan dan 1 laki-laki, dan 1 orang perempuan tadi sempat kami tanyakan ada yang sedang hamil. Dan seperti kita tahu, memang pengungsi Rohingya yang berada di gedung BMA ini sendiri telah menempati gedung BMA ini sekitar 2 minggu, di mana mereka sebelumnya memang terdampar di Pantai Lambreh, kawasan Aceh Besar pada 10 Desember 2023. Dan saat ini mereka belum mendapatkan tempat penampungan yang layak, hanya ditempatkan di tempat sementara di sini, karena memang beberapa kali upaya relokasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di sini ini mendapatkan penolakan yang cukup keras dari masyarakat lokal Aceh. Iqbal. Ya. Lalu terkait dengan dugaan tindak pidana penyelundupan orang terhadap pengungsi Rohingya yang ditangani oleh kepolisian daerah Aceh, apakah ada tersangka baru, Al-Hadi? Ya, terkait dengan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, ini memang pihak dari Polresta Banda Aceh Rabu kemarin kembali merilis ada 2 tersangka baru yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan orang Rohingya ke Aceh, yaitu ini 2 orang yang ditetapkan tersangka ini, yaitu HB dan juga MAH, di mana HB ini berperan sebagai
mekanik kapal, dan MAH sendiri berperan sebagai wakil kapten kapal atau wakil nahkoda yang membawa kapal dari Cox's Bazar, Camp Bangladesh ke wilayah Aceh atau membantu pelaku utama M. Amin yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh Polresta Banda Aceh beberapa waktu lalu. Dan saat ini memang pihak dari Polresta Banda Aceh sendiri terus melakukan pengembangan kasus ini, dan menurut keterangan yang kami peroleh saat ini 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polresta Banda Aceh, dan sementara 7 orang lainnya saat ini masih ditahan dan masih diperiksa secara intensif terkait dengan keterlibatan dalam penyelundupan orang atau people smuggling. Dan saat ini memang pihak dari kepolisian daerah Aceh sendiri terus melakukan upaya penegakan hukum terhadap TPPU, terhadap etnis atau pengungsi Rohingya yang terindikasi terlibat dalam jaringan penyelundupan orang ini. Dan berdasarkan data yang kami peroleh ada sekitar 16 orang sepanjang tahun 2023 yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam TPPO penyelundupan Rohingya ini, dari 7 kasus yang ditangani oleh beberapa Polres di Aceh. Dan saat ini sendiri menurut data dari kepolisian juga ada sekitar 1.699 pengungsi Rohingya yang tersebar di 8 titik, diantaranya di Kota Sabang, Banda Aceh, Kabupaten Pidi, Lok Semawe, dan juga Aceh Timur. Dan terkait dengan nasib mereka seperti apa kelanjutannya, saat ini pihak dari pemerintah daerah masih terus melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti UNHCR, IOM, dan juga pemerintah pusat. Demikian Iqbal, untuk sementara kembali ke Anda. Melaporkan langsung dari Banda Aceh. Terima kasih Al-Hadi Habibi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.